Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami, artikel dan makalah, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Dr. Yuliati MPD. PLB kelas C Kaltim 2020 UNESA. Makalah ini disusun oleh 1. Amelia Puspitasari, 2. Nurandayu, 3. Cindy Zerifazana, 4. Nurinda Askapira, 5. Fatma Eka Ardita Mayangsari, 6. Ilham Putra Darmawan. Next slide. Artikel. Artikel ialah karya tulis lengkap, pembuka, isi, penutup, yang dimuat di jurnal ilmiah, majalah, buletin, ataupun surat kabar. Seiring dengan perkembangannya zaman, saat ini marak artikel online yang bisa diunduh melalui internet. Artikel terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama artikel hasil penelitian, yang kedua artikel non-penelitian, yang ketiga artikel populer. Next slide. Artikel hasil penelitian. Artikel penelitian adalah artikel yang disarikan dari hasil penelitian. Artikel jenis ini menurut Saukah dan kawan-kawan 2007 memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan hasil penelitian. Artikel hasil penelitian biasanya dimuat di jurnal terakreditasi ataupun tidak terakreditasi, yang terbit sekali 2 kali setahun, 3 kali setahun, ataupun 4 kali setahun. Untuk memasukkan artikel ke jurnal terakreditasi jauh lebih sulit daripada memasukkan artikel ke jurnal tidak terakreditasi. Mengapa demikian? Sebab untuk masuk jurnal terakreditasi harus melalui seleksi yang ketat. Selain itu, tiap jurnal, baik terakreditasi ataupun tidak terakreditasi, memiliki gaya atau karakter penulisan yang berbeda dengan jurnal yang lain, atau yang disebut dengan istilah gaya selingkung. Next. Sistematika penulisan artikel, hasil penelitian. A. Judul. Penulisan judul artikel berkisar 5-12 kata. Dengan demikian, judul tidak terkesan terlalu pendek atau terlalu panjang. Di samping itu, judul harus mampu mempresentasikan isi artikel secara keseluruhan. Dengan begitu, pembaca minimal bisa memahami isi artikel kala membaca judul. B. Nama penulis. Nama penulis dalam artikel hasil penelitian ditulis tanpa gelar akademik, namun ada pula yang menuliskan nama disertai gelar akademik. Keduanya sama-sama diperkenankan. Selain nama, biasanya dicantumkan pula nama lembaga dan alamat pos si penulis agar pihak redaktur jurnal atau pembaca artikel bisa berkorespondensi. Next. Abstrak dan kata kunci. Abstrak merupakan intisari dari keseluruhan artikel. Dengan demikian, penulisan abstrak menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan padat. Penulisan abstrak berkisar 100-200 kata. Abstrak memuat hal yang esensial, yakni masalah metode, pembahasan, simpulan, atau temuan. Adapun kata kunci ialah kata pokok yang merupakan dasar pemikiran gagasan dalam karangan asli. Kata kunci berupa kata tunggal atau gabungan kata. Jumlah kata kunci berkisar 3-5 kata. Kata kunci diperlukan untuk komputerisasi sistem informasi ilmiah. Melalui kata kunci dapat ditemukan judul-judul penelitian beserta abstraknya dengan mudah. Selain itu, melalui kata kunci pembaca bisa memahami kunci dari artikel yang dipaparkan oleh penulis. Slide selanjutnya dibacakan Nur Andayu. Contoh penulis judul abstrak dan kata kunci. Cerita Rakyat di Pulau Madangin, Kajian Struktural Antropologi Claude Lévi-Strauss, Suhartono, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia,
Fakultas Bahasa dan Seni, UNESA. Next. Pendahuluan. Pendahuluan tidak diberi judul, tetapi ada juga yang diberi judul. Ditulis langsung setelah abstrak dan kata kunci. Bagian ini memaparkan kajian pustaka yang berisi paling sedikit 3 gagasan, yakni 1. Latar belakang atau rasional penelitian, 2. Masalah dan wawasan rencana pemecahan masalah, dan 3. Rumusan tujuan penelitian dan harapan tentang manfaat hasil penelitian. Sauk tahun 2007. Selain itu, dipaparkan pula penelitian terdahulu yang relevan. Hal ini dilakukan agar penelitian yang dilakukan bersifat orisinal, modifikasi, hibridasi, atau reduplikasi. Sebagai kajian pustaka, bagian ini harus disertai rujukan yang bisa dijamin otoritas penulisnya. Jumlah rujukan harus proporsional. Metode penelitian. Metode penelitian berisikan 1. Bagaimana data dikumpulkan, 2. Siapa sumber data, dan 3. Bagaimana data tersebut dianalisis. Adapun untuk penelitian kualitatif, misal budaya atau sastra lisan, perlu dihadirkan 1. Subjek penelitian, 2. Etnografi, 3. Teknik wawancara, dan 4. Beberapa lama peneliti melakukan penelitian. Awas baku recording. Maria. Hasil dan diskusi peneliti. Hasil adalah bagian utama dari penelitian. Bagian ini menyajikan hasil analisis data dan yang dilaporkan adalah data bersih. Data proses penelitian yang dianggap kurang begitu penting. Data proses penelitian yang dianggap kurang begitu penting tidak disajikan pada hasil, tetapi dihadirkan pada lampiran. Adapun diskusi penelitian berkait dengan menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian itu dicapai. 2. Menginterpretasikan temuan-temuan dan mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan dan menyusun teori baru atau memodifikasi teori yang telah ada. Bagian diskusi penelitian ini terkadang Next. Simpulan dan saran. Simpulan berkait dengan ringkasan yang terdapat pada hasil dan diskusi penelitian. Jika pada rumusan masalah, tujuan dan hasil dan diskusi mempunyai 4 masalah, dalam simpulan juga dipaparkan 4 masalah. Daftar rujukan. Daftar rujukan harus lengkap dan ditulis sesuai dengan pedoman jurnal masing-masing lembaga atau gaya selingkung. Indikator yang harus ada dalam menyusun daftar rujukan dari sumber buku yaitu 1. Nama pengarang, 2. Tahun terbit, 3. Judul rujukan, 4. Nama kota tempat publikasi, 5. Penerbit. Dalam daftar rujukan, kelima indikator Dua, artikel non-penelitian. Artikel non-penelitian ialah tulisan yang mengacu pada artikel ilmiah, bukan merupakan laporan hasil penelitian. Istilah lain dari artikel non-penelitian adalah artikel konseptual. Artikel yang termasuk kategori non-penelitian antara artikel yang menelaah suatu konsep
teori atau prinsip. Artikel yang mengembangkan model, mendeskripsikan fakta, ataupun menilai suatu produk. Artikel jenis ini juga bisa dimuat di jurnal ilmiah. Sama halnya dengan artikel hasil penelitian, artikel non-penelitian biasanya dimuat di jurnal ilmiah. Namun, seiring dengan perkembangan jurnal ilmiah yang semakin berbenah diri, saat ini artikel yang dimasukkan ke jurnal lebih cenderung pada artikel hasil penelitian, sebab kadar validitas, akuntabilitas, dan kredibilitasnya lebih terakui jika dibandingkan dengan artikel non-penelitian. Next. Sistematika penulisan artikel non-penelitian. Yang pertama, judul. Judul mempresentasikan isi artikel. Karena itu, judul dibuat yang menarik agar pembaca berminat untuk membacanya. Judul berkisar 5-12 kata. Yang kedua, nama penulis. Nama penulis dalam artikel non-penelitian ditulis tanpa gelar akademik, namun ada pula yang menuliskan nama disertai gelar akademik. Keduanya sama-sama diperkenankan. Selain nama, biasanya dicantumkan pula nama lembaga dan alamat pos-el si penulis agar pihak redaktur jurnal atau pembaca artikel bisa berkorespondensi. Next. Yang C, abstrak dan kata kunci. Abstrak merupakan intisari dari keseluruhan artikel, dengan demikian penulisan abstrak menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan padat. Penulisan abstrak berkisar 100-200 kata. Abstrak memuat hal yang esensial, yakni masalah, metode, pembahasan, simpulan, atau temuan. Adapun kata kunci ialah kata pokok yang merupakan dasar pemikiran gagasan dalam karangan asli. Kata kunci berupa kata tunggal atau gabungan kata. Jumlah kata kunci berkisar 3-5 kata. Kata kunci diperlukan untuk komputerisasi sistem informasi ilmiah. Melalui kata kunci dapat ditemukan judul-judul penelitian beserta abstraknya dengan mudah. Selain itu, melalui kata kunci pembaca bisa memahami kunci dari artikel yang dipaparkan oleh penulis. Next. Berikut contoh penulisan judul, abstrak, dan kata kunci. Judulnya itu sastra dan kondisi politik dengan kata kunci sastra, kondisi sosial, dan kondisi politik. Next. Yang D, pendahuluan. Pada bagian ini berisikan fenomena atau latar belakang mengapa tulisan tersebut diangkat sebagai artikel. Selain itu, dipaparkan pula pentingnya tulisan tersebut dipaparkan. Karena bersifat non-penelitian, pada pendahuluan perlu menggunakan bahasa menarik, provokatif, dan memunculkan kebaruan agar mampu menarik minat pembaca. Yang E, pembahasan. Bagian pembahasan merupakan segmen terpenting dalam artikel non-penelitian, sebab di dalamnya menjawab apa yang dimunculkan dalam pendahuluan. Next. F, penutup. Bagian penutup berkait dengan simpulan dan saran yang dipaparkan penulis. Dan yang terakhir, daftar rujukan. Daftar rujukan harus lengkap dan ditulis sesuai dengan pedoman jurnal ilmiah masing-masing lembaga atau gaya selingkung. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Cindy Zarifah. Ada artikel populer. Artikel populer ialah artikel yang dimuat di surat kabar, majalah, atau buletin. Berbeda halnya dengan artikel penelitian atau artikel non-penelitian yang cenderung menggunakan bahasa resmi. Artikel populer menggunakan bahasa yang cair. Artinya, bahasa yang digunakan oleh penulis cenderung populer sehingga mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat, baik akademik maupun non-akademik. Sang penulis mengungkapkan opini atau gagasannya dalam bentuk artikel populer, disertai dengan evidensi yang berupa pengutipan, kesaksian, otoritas, dan interview sehingga kualitas tulisan masih terjaga validitasnya.
Dalam menulis artikel populer, ada dua hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, penulisan judul. Dalam menulis judul artikel, penulis diharapkan mampu menarik minat pembaca. Karena itu, judul harus provokatif, orisinal, menawarkan kebaruan. Bahkan bila sudah mahir menulis artikel populer, biasanya penulis membuat judul yang kontroversial atau dekonstruktif. Contoh judul, sesuatu yang perlu untuk diterapkan agar kemenangan tidak sebatas angan. Yang kedua, penjara mental. Next. Selain judul, hal yang harus diperhatikan dalam menulis artikel populer adalah tema. Tema yang dibahas haruslah terkini dan populer di kalangan masyarakat. Jangan lupa juga pada tahap penulisan bagian pembuka atau lead haruslah dibuat yang bagus agar menambah kekuatan dan menimbulkan efek dramatis. Dengan begitu, tulisan terkesan tidak mekanistis. Adapun jenis artikel populer antara lain. Yang pertama, artikel eksposisi. Yang kedua, artikel humor atau satir. Artikel ekspos. Artikel informatif. Yang lima, artikel pariwisata. Artikel inspirasional, artikel pengalaman individual, artikel profil, artikel futur, dan artikel new journalist. Selain itu, ada pula artikel budaya, artikel sastra, artikel agama, dan artikel seni. Contoh artikel populer. Judulnya Kritikus Seni Sudah Mati. Next. Makalah. Apa sih makalah itu? Makalah berasal dari bahasa Arab makolatun, yang artinya sesuatu yang dibicarakan atau bahasa bicaraan. Karena bahasa itu lazimnya ditulis di kertas, makalah sering disebut juga sebagai kertas kerja atau word paper. Atau orang sering menyingkatnya dengan paper. Jenis makalah terbagi menjadi tiga, yakni deduktif, induktif, dan campuran. Makalah deduktif ialah makalah yang penulisannya didasarkan pada kajian teoritis yang relevan dengan masalah yang dibahas. Kedua, makalah induktif. Makalah induktif adalah makalah yang disusun berdasarkan data empiris di lapangan yang relevan dengan masalah yang dibahas. Yang ketiga, makalah campuran. Makalah campuran ialah makalah yang penulisannya menggabungkan kajian teoritis dengan data empiris yang relevan dengan masalah yang dibahas. Untuk sistematika penulisan makalah biasanya tergantung pada gaya selingkung tiap lembaga. Namun, secara umum, sistematika makalah terbagi menjadi tiga bagian, yakni yang pertama pendahuluan, kedua isi, dan ketiga penutup. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fatma Eka. Yang pertama, mempersiapkan makalah. Sebagai perwujudan dari berpikir ilmiah, penulisan makalah mengikuti langkah yang secara umum standar. Langkah itu adalah persiapan, penyusunan kerangka, pengumpulan bahan, pengembangan makalah, dan penyempurnaan makalah. Langkah-langkah mempersiapkan makalah dilalui dengan A. Mengidentifikasi sumber topik, B. Memilih topik, C. Membatasi topik, D. Merumuskan judul, dan E. Merumuskan tesis. Mempersiapkan makalah. A. Mengidentifikasi sumber topik. Paling awal yang harus dilakukan dalam penulisan makalah adalah menetapkan topik. Topik adalah jawaban atas pertanyaan. Apa yang akan saya tulis menjadi makalah. Topik dapat datang dari orang lain atau dari diri sendiri. Topik yang diberikan oleh dosen pembina mata kuliah atau topik yang diberikan oleh panitia penyelenggara sebuah seminar merupakan topik yang datang dari orang lain. Di sisi lain, topik
dapat datang dari inisiatif penulis sendiri. Misalnya, setelah membaca brosur sebuah seminar, Anda tertarik untuk menulis makalah. Makalah yang seperti ini memiliki topik yang timbul dari inisiatif sendiri. Untuk menentukan topik, terdapat beberapa sumber yang dapat dimanfaatkan, diantaranya buku referensi, majalah, jurnal, surat kabar, pengalaman hidup sehari-hari, pendapat, sikap, serta kejadian-kejadian yang ada di masyarakat. D. Memilih topik. Penulis pemula sering mengalami kesulitan ketika harus memulai menulis makalah. Jika mengalami kondisi seperti ini, dapat dilakukan beberapa alternatif untuk menemukan topik. A. Brainstorming. B. Perenungan. C. Formula jurnalistik. Atau D. Pertanyaan klasik. Selanjutnya, topik yang dipilih harus memenuhi kriteria ketersesuaian, kemenarikan, ketersediaan bahan, dan kemanfaatan. Topik makalah harus dikuasai oleh penulisnya. Mengapa? Makalah memerlukan pembahasan secara mendalam baik dari segi teori maupun praktik. Hal ini berarti mensyaratkan penguasaan teori maupun praktik oleh penulisnya. Jadi, jangan menulis makalah dengan topik yang tidak sesuai. C. Membatasi topik. Pembatasan topik dapat dilakukan dengan diagram pohon atau diagram jam. Ini contoh diagram pohonnya. Yang D. Merumuskan judul. Syarat perumusan judul makalah ialah sesuai dengan topik, singkat, bentuk frasa, dan lugas. Rumusan judul tidak menyimpang dari topik terpilih. Jika topik terpilih semula tentang A, rumusan judul juga tetap mengungkapkan topik A, bukan A+, atau bahkan B, C, atau D. Jadi, topik yang dipilih peran keluarga berencana misalnya, maka setelah menjadi judul berdasarkan hasil pembatasan topik, haruslah tetap peranan keluarga berencana. Rumusan judul makalah harus diupayakan sesingkat-singkatnya. Pilihlah bentuk terpendek dari kemungkinan yang ada. Karena itu, hindarilah penggunaan kata yang tidak fungsional dalam judul. Jangan berpanjang-panjang sampai melebihi 12 kata. Rumusan judul pun sebaiknya dalam bentuk frasa benda, bukan frasa kerja, dan bukan kalimat. Cara perumusan judul dilakukan dengan menggunakan unsur hasil pembatasan topik. E. Merumuskan tesis. Tesis adalah gagasan sentral mengenai topik tulisan yang merupakan landasan bagi seluruh kegiatan dalam proses penulisan. Fungsi tesis dalam sebuah tulisan sama dengan fungsi kalimat utama dalam sebuah paragraf. Rumusan tesis berisi pokok pikiran yang dinyatakan dalam kalimat spesifik. Rumusan tesis yang baik memenuhi beberapa karakteristik. A. Tesis ditulis dalam kalimat lengkap. B. Tesis mengungkapkan opini, sikap, atau gagasan, bukan sekedar pernyataan sederhana tentang topik yang akan dikembangkan. C. Tesis bukan hanya menggambarkan fakta, tetapi membutuhkan penjelasan dan pembuktian. D. Tesis hanya terdiri atas satu gagasan atau satu topik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurinda. Menyusun kerangka makalah. Menyusun kerangka makalah dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan, lalu merumuskan tesis berdasarkan topik dan rumusan tujuan, lalu mendaftar topik-topik bawahan dari topik utama berdasarkan rumusan tesis. Yang keempat, mengecek daftar topik bawahan. Yang kelima, menyusun topik-topik bawahan secara sistematif. Dan yang keenam, menilai ulang dan merevisi kerangka masalah. Ketiga, mengumpulkan beragam jenis bahan. Jenis bahan yang diperlukan untuk menulis makalah sangat bergantung pada jenis makalahnya. Untuk makalah yang bersifat faktual, diperlukan bahan yang berupa fakta-fakta, sedangkan untuk makalah yang bersifat teoritis, diperlukan bahan yang berupa teori-teori. Makalah yang berisi paduan antara faktual dan teoritis mengharuskan fakta-fakta dan teori-teori. Pengumpulan bahan dapat diperoleh melalui pustaka maupun non-pustaka, seperti wawancara, observasi, dan angket. Empat, mengembangkan makalah. Mengembangkan isi makalah dalam bentuk paragraf.
Substansi kegiatan tahap penulisan adalah pengembangan gagasan ke dalam paragraf. Yang kedua, mengembangkan penguat. Dalam penulisan makalah yang berintikan pengembangan gagasan dalam paragraf-paragraf tersebut, tidak jarang pengembangan gagasan dalam paragraf tidak jarang digunakan pendapat, gagasan, data yang telah ditemukan oleh orang lain, baik dalam buku ataupun penerbitan lain, seperti majalah, jurnal, dan koran. Penggunaan kutipan itu dimaksudkan sebagai penegasan, pembuktian, atau pembanding pendapat. Secara jujur, penulis makalah harus mempertanggungjawabkan kutipan itu. Waktunya habis. Saya mengembangkan sistematika makalah. Sistematika makalah tersusun dengan urutan yang pertama pendahuluan, 2 permasalahan, 3 pembahasan, dan 4 penyimpulan. Ini kah? Iya. Udah direkam ini. Mengembangkan makalah. C. Mengembangkan sistematika makalah. Sistematika makalah tersusun dengan urutan yang pertama pendahuluan, 2 permasalahan, 3 pembahasan, dan 4 penyimpulan. Ada juga yang memasukkan permasalahan dalam pendahuluan sehingga sistematikanya menjadi pendahuluan, pembahasan, dan penyimpulan. Menyunting makalah. Biasanya hasil pengembangan gagasan pada tahap penulisan belum sempurna benar. Jarang ada penulis yang menyelesaikan tulisannya sekali jadi. Kekurangan dan ketidaksempurnaan baik pada pengembangan isi, penggunaan bahasa, seperti tanda baca, pilihan kata, penyusunan kalimat, maupun sistematika gagasan pasti ada. Anggaplah bahwa hasil penulisan tahap tersebut masih berupa buram. Oleh karena itu, masih perlu diperbaiki. Istilah lain perlu diadakan penyuntingan. Yang keenam, menilai makalah. Makalah yang selesai ditulis perlu dinilai kualitasnya. Bagaimanakah mutu makalah itu? Apakah makalah itu bermutu atau tidak? Penilaian makalah dapat didasarkan pada 5 kriteria, yaitu kesesuaian judul dan isi, ketajaman perumusan masalah, kebenaran pembahasan, ketepatan simpulan, dan kebenaran tata tulisnya. Ketebalan makalah, kepangkatan dan gelar penulis, misalnya tidak dapat dijadikan sebagai kriteria dalam penilaian makalah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.